Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Jelang kematiannya, pria kaya ini baru sadar ternyata wujud asli 4 istrinya seperti ini. Ternyata, dikutip dari tribunsumsel.com, seorang pengusaha kaya memiliki 4 istri. Dia paling mencintai istri keempatnya, memberinya kesenangan dan kenikmatan hidup, selalu memberikan yang terbaik buat istri keempatnya ini. Suatu hari, saat ajal menjemput, dia baru sadar siapa di antara dari keempat istrinya yang paling mencintainya. Perusahaan ini juga sangat mencintai istrinya ketiganya. Dia sangat bangga dengan istri ketiganya dan selalu memuji-mujinya di depan teman-temannya. Namun, ia juga selalu khawatir kalau istrinya ini akan kabur dengan pria lain. Dilansir dari Epoch Times. Begitu juga dengan istrinya keduanya. Dia pun sangat menyukainya. Ia adalah istri yang sabar dan pengertian. Setiap saat ada masalah, dia selalu meminta pertimbangan padanya yang selalu membantunya memecahkan masalah, melewati masa-masa yang sulit. Sementara itu, istri pertamanya adalah seorang istri yang sangat setia. Dialah yang merawat dan mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Akan tetapi, meski istri pertamanya sangat mencintainya, sebaliknya sang pengusaha tak begitu mencintainya. Pengusaha ini tak begitu mempedulikannya. Suatu hari, pengusaha itu jatuh sakit. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia akan segera meninggal. Dia memikirkan kehidupannya yang gemerlap, dan dia pun berkata pada dirinya, "Saat ini, aku punya 4 orang istri. Namun, saat aku meninggal, aku akan sendirian. Betapa menyedihkan jika aku harus sendiri." Lalu, dia mengumpulkan keempat istrinya. Dia kemudian bertanya pada istri empatnya, "Kamulah yang paling kucintai. Aku akan memberikan semua terbaik untukmu. Sekarang, hidupku tak lama lagi. Maukah kamu mendampingi dan menemaniku?" "Jangan harap," jawab istri keempat spontan, lalu pergi. Jawabannya seperti sembilah sembilu yang menusuk hati si pengusaha. Si pengusaha yang sedih itu kemudian bertanya kepada istri ketiganya, "Aku pun begitu mencintaimu sepenuh hati, dan saat ini hidupku akan segera berakhir. Maukah kamu menemani akhir hayatku?" "Tidak," jawab istrinya. "Hidup ini begitu indah. Aku akan menikah lagi jika kau mati." Sang pengusaha begitu terpukul mendengar ucapan istri ketiganya. Hatinya menjadi dingin seketika. Lalu ia bertanya pada istri keduanya, "Aku selalu meminta bantuanmu setiap kali mendapat masalah, dan kau selalu mau membantuku. Kini aku butuh bantuanmu lagi. Kalau aku mati, maukah kamu menemaniku?" Sang istri menjawab pelan, "Maafkan aku," ujarnya. "Kali ini aku bisa menolongmu. Aku hanya bisa mengantarmu sampai ke liang lahat." Jawaban istri keduanya bagaikan gelagar petir di telinga pengusaha. Saat itu tiba-tiba terdengar sebuah suara, "Aku akan pergi bersamamu. Tiada peduli kemanapun kau pergi, surga ataupun neraka, aku takkan meninggalkanmu. Aku akan setia bersamamu." Sang pengusaha menoleh ke samping dan melihat istri pertamanya di sana. Dia tampak begitu kurus, terlihat seperti orang yang kekurangan gizi. Pengusaha itu merasa sedih dan menyesal dan berkata, "Seharusnya kamulah yang harus kurawat dan kujaga.
Namun, sebenarnya kita memiliki 4 istri dalam kehidupan kita. Istri keempat adalah tubuh kita. Berapa banyak pun waktu dan biaya yang kita keluarkan untuk tubuh kita supaya tampak indah dan gagah, semuanya akan hilang. Ia akan sirna seiring kita meninggal. Tak ada keindahan dan kegagahan yang tersisa saat kita berpulang kepadanya. Istri yang ketiga adalah status sosial, kekuasaan, dan kekayaan. Saat kita meninggal, semuanya akan menjadi milik orang lain. Mereka akan berpindah dan melupakan kita yang pernah memikirkannya. Sedangkan istri yang kedua adalah kerabat dan teman-temannya. Seberapapun dekatnya hubungan kita dengan mereka, mereka tidak akan bisa bersama kita selamanya. Mereka hanya akan menggiring kita sampai ke liang lahat. Dan istri pertama kita sesungguhnya adalah jiwa kita. Kita sering mengabaikan dan melupakannya ketika kita sedang menikmati kekayaan material dan kesenangan sesaat. Namun, sebenarnya hanya jiwa dan amal kita sajalah yang mampu untuk harus setia dan mendampingi kemampuan kita melangkah. Hanya amal yang mampu menolong kita di akhirat kelak. Dalam hidup ini, yang paling penting adalah jangan sampai kehilangan jiwamu. Jadi, selagi bisa, perlakukanlah jiwa dan amal kita yang bijak. Jangan sampai menyesal nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.